Halo anak-anak hebat yang berada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kita bertemu kembali dalam program pembelajaran jarak jauh. Materi kita hari ini adalah pendidikan agama. Materi yang akan kita pelajari adalah pelajaran yang pertama. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, dan kita mengundang anak-anak yang berada di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap memulai pelajaran pada saat ini. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami dapat memahami pelajaran ini seturut dengan kehendak-Mu. Memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk berkat-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah anak-anak yang berada di rumah, hari ini adalah pembelajaran agama kita, yaitu pelajaran yang pertama. Judul pelajaran kita pada saat ini adalah Israel meminta seorang raja. Pelajaran kali ini materinya terdapat dalam Alkitab pada kitab 1 Samuel pasal yang ke-8, 9, dan yang ke-10. Jadi anak-anak boleh ya, silahkan membaca Alkitab di rumahnya masing-masing pada kitab 1 Samuel pasal yang ke-8, 9, dan ke-10. Karena materi pembelajaran kita saat ini merangkumkan dari kitab tersebut. Judul pembelajaran kita adalah Israel meminta seorang raja. Ayat hafalannya pada pembelajaran pertama ini adalah 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Anak-anak yang berada di rumah, silahkan membuka Alkitabnya masing-masing dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes pasal yang kedua ini adalah perjanjian baru. Baiklah, kalau anak-anak yang di rumah sudah menemukannya, dan kita akan baca dari sini. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebelum kita melanjutkan, Mem Ita punya pertanyaan. Kalau Mem Ita sebut satu nama dari Alkitab, Samuel. Ayo, anak-anak yang berada di rumah. Kira-kira ketika Mem Ita sebut Samuel, langsung dalam benak anak-anak itu terlintas apa? Ayo, coba diingat-ingat dulu. Mem Ita yakin nama ini sudah cukup terkenal buat anak-anak. Dipelajari di sekolah minggu, di sekolah sabat, bahkan di sekolah, di rumah. Apa yang anak-anak ingat? Oh iya betul, Samuel kecil. Ya, yang dipanggil oleh Tuhan. Apalagi? Ya, Samuel anaknya Bapak Elkana dan Ibu Hana. Anak-anakku pasti masih mengingat bagaimana perjuangan, pergumulan dari Ibu Hana yang harus melakukan perjalanan ke bait suci. Dia berdoa di bait suci, mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Apa isi hati Ibu Hana saat itu? Isi hatinya adalah, kerinduannya adalah Ibu Hana dan Bapak Elkana ingin sekali memiliki keturunan. Rindu untuk memiliki anak. Hana tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolongnya yang bisa mewujudkan kerinduannya. Ibu Hana pergi ke bait suci. Dia masuk ke bait suci, dia bertelut, dia berdoa. Dia ungkapkan semua kerinduan hatinya kepada Tuhan. Sampai anak-anak suaranya tidak terdengar.
dia hanya komat-kamit sampai Imam Eli yang bertugas di bait suci berpikir bahwa Ibu Hana sudah gila. Kenapa Imam Eli berpikir seperti itu? Karena Ibu Hana mengutarakan isi hatinya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sampai dia hanya mulutnya yang komat-kamit, suaranya tidak kedengaran lagi. Tetapi puji Tuhan, atas penentuan Tuhan, doa Ibu Hana sampai ke hadirat Tuhan dan Tuhan jawab itu bagi Ibu Hana. Akhirnya anak-anak, Ibu Hana mengandung dan pada waktunya dia melahirkan. Ayo, siapa nama anak yang diberikan kepada anak yang baru dilahirkan oleh Hana? Iya betul, Samuel. Yang artinya adalah anak yang diminta dari Tuhan. Bapak Elkana dengan Ibu Hana merawat Samuel dengan baik. Dan tiba waktunya, Hana pernah berjanji sama Tuhan akan menyerahkan anak yang dia lahirkan menjadi pelayan Tuhan. Ibu Hana ingat janjinya anak-anak. Ibu Hana tidak ingkar janji. Dia ingat janjinya dan pada waktunya tiba, Ibu Hana mengantarkan Samuel kecil ini ke bait Allah kepada Imam Eli. Untuk apa? Ibu Hana mau Imam Eli mendidik Samuel kecil ini takut akan Tuhan. Mendidik Samuel kecil ini mengenal Tuhan lebih dekat. Anak-anak pasti tahu kelanjutan ceritanya. Bagaimana Tuhan memanggil Samuel kecil dan Samuel kecil mau mendengar panggilan itu. Singkat cerita, Samuel bertumbuh. Fisiknya bertumbuh semakin besar. Karakternya bertumbuh di bawah bimbingan Imam Eli. Dan apa yang terjadi dengan Samuel berikutnya? Samuel dipilih oleh Tuhan menjadi imam. Kalau pada zaman bangsa Israel dahulu, imam itu disebut juga pelihat. Setelah dewasa, Samuel menjadi imam. Dan pada peristiwa ini, saat Israel meminta seorang raja, saat itu Samuel sudah tua. Samuel sudah tua dan dia mengangkat anak laki-lakinya menjadi hakim atas bangsa Israel. Samuel mengangkat anak laki-lakinya menjadi hakim atas orang Israel. Ada berapa anak imam? Ada berapa anak Nabi Samuel? Ada berapa anaknya Imam Samuel? Nabi pelihat ada 2. Yang paling besar bernama Yoel dan yang paling kecil bernama Abia. Di masa tuanya inilah Samuel mengangkat Yoel dan Abia menjadi hakim di Beersheba untuk orang-orang Israel. Berikutnya, apakah anak-anak imam atau anak-anak Samuel melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Sayang sekali tidak, anak-anak. Inilah yang menjadi pergumulan Samuel. Anak-anaknya memiliki sifat yang sangat jauh berbeda dengan Samuel. Apa saja sifat anak-anak Samuel? Yang pertama adalah anak-anak Samuel selalu mengejar laba atau keuntungan. Yoel dan Abia tidak peduli apakah orang lain rugi, yang penting kami untung. Sifat anak Samuel yang kedua, menerima suap. Disogok, dibayar. Dan yang ketiga adalah memutar balikan keadilan. Ini adalah 3 sifat anak-anak Samuel yang mendukakan hati Samuel.
Dan ini menjadi satu pergumulan untuk Samuel. Ketika peristiwa ini terjadi, Israel meminta seorang raja. Samuel sudah tua. Anak-anak Samuel, Yoel dan Abia, memiliki sifat-sifat yang kurang baik zaman orang-orang Israel. Saat itu, tua-tua Israel datang kepada Samuel. Tua-tua bangsa Israel datang kepada Samuel dan mengatakan, Samuel, angkat bagi kami seorang raja. Kami ingin memiliki seorang raja yang memerintah atas kami. Kami mau raja yang kelihatan. Angkat bagi kami seorang raja. Samuel sedih. Kesedihan hati Samuel bertambah. Dia bertanya dalam hatinya, kenapa orang Israel ini meminta raja? Bukankah mereka memiliki seorang raja yang sangat luar biasa? Raja di atas segala raja. Raja yang selalu mencukupkan kebutuhan mereka. Ketika bangsa Israel melakukan perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, begitu dahsyatnya pertolongan raja atas segala raja untuk mereka. Melindungi mereka sepanjang perjalanan, menyiapkan makanan mereka, menyiapkan air minum mereka. Pada waktu malam, raja atas segala raja itu memberikan tiang api. Pada waktu siang, memberikan tiang awan. Dan ketika orang Israel mengatakan, kami ingin makan daging, apakah raja di atas segala raja itu menyiapkannya? Betul, dipenuhi segala kebutuhan mereka. Tetapi kali ini mereka datang kepada Samuel menuntut, Samuel, angkat seorang raja yang memerintah atas kami. Ini sangat mendukakan hati Samuel. Permintaan tua-tua Israel itu mengesalkan hati Samuel, membuat dia sedih. Anak-anak dan kita yang berada di rumah, ketika Samuel sedih, ketika hati Samuel kesal, apa yang dia lakukan? Samuel menghadap kepada Tuhan. Samuel datang kepada Tuhan meminta pertolongan. Samuel mengadu kepada Tuhan. Samuel katakan, Tuhan, bangsa ini meminta raja. Bangsa ini menuntut aku untuk mengangkat raja yang memerintah atas mereka. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 7-9. Firman Tuhan berkata pada Samuel, Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakannya kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah Tuhan yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Dan beritahukanlah kepada mereka hak raja yang akan memerintah mereka. Bahasa mudanya adalah, Tuhan katakan kepada Samuel, sudahlah Samuel, angkat saja raja atas mereka. Tetapi kasih tahu kepada mereka apa saja hak-hak raja yang akan memerintah atas mereka. Setelah selesai berdoa kepada Tuhan, Samuel kembali kepada tua-tua Israel dan Samuel katakan, Oke, saya akan mengangkat raja untuk kalian sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi raja yang memerintah kalian itu nantinya memiliki hak atas kalian. Mungkin saat itu tua-tua Israel mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan Samuel katakan, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 10-17. Samuel katakan, inilah hak-hak raja yang akan memerintah kalian. Kalau kalian menuntut saya mengangkat raja, saya akan angkat. Tetapi raja itu memiliki hak atas kalian. Apa saja haknya? Yang pertama adalah Samuel katakan, anak laki-laki kalian akan dipekerjakan pada kereta kuda dan anak laki-laki itu akan berlari di depan kereta. Untuk anak-anak perempuan bangsa Israel,
anak-anak perempuan akan bekerja sebagai juru campur rempah, juru masak, dan juru makanan. Apa hanya itu? Tidak. Hasil kebun kalian, hasil kebun bangsa Israel, dan hasil ladang bangsa Israel akan diambil yang terbaik menjadi milik raja. Hasil gandum akan diambil 1/10 untuk raja. Budak laki-laki dan budak perempuan, ternak dan keledai yang terbaik akan dipakai untuk pekerjaan. Kambing domba akan diambil 1/10. Dan yang terakhir, kalian akan menjadi budaknya, kata Samuel atas perintah Tuhan kepada orang Israel. Apa yang terjadi berikutnya, anak-anak dan kita yang berada di rumah? Apakah tua-tua Israel mengalah? Ya sudahlah, kita tidak usah punya raja, karena begitu banyak yang harus kita korbankan. Apakah mereka mengatakan seperti itu? Tidak, anak-anak. Tua-tua Israel menolak penjelasan Samuel. Mereka katakan, kami tidak peduli. Kami tetap menginginkan seorang raja. Tidak, kata mereka. Tidak, Samuel. Harus ada raja yang memerintah atas kami supaya kami sama seperti bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka, yang memiliki raja yang kelihatan, yang memerintah atas mereka. Tidak apa-apa, kami jadi budak. Hasil kebun ladang kami diambil yang terbaik. Tidak masalah, yang penting kami punya raja. Jawaban tua-tua Israel ini, jawabannya itu membuat hati Samuel semakin sedih dan semakin kesal. Tapi Samuel adalah seorang nabi yang sangat luar biasa. Ketika tua-tua Israel mendesak Samuel, Samuel kembali menghadap kepada Tuhan. Samuel menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah katakan kepada bangsa Israel hak raja yang akan memerintah mereka, tetapi bangsa Israel, tua-tua Israel, tetap meminta saya mengangkat seorang raja untuk mereka. Samuel menyampaikan keinginan bangsa Israel kepada Tuhan. Anak-anak bisa baca di dalam Alkitabnya. Ketika Samuel kembali berdoa kepada Tuhan, mengatakan bahwa orang Israel melalui tua-tua orang Israel tetap menginginkan seorang raja, apa jawaban Tuhan? Kata Tuhan kepada Samuel, Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja untuk mereka. Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja untuk mereka. Anak-anakku yang berada di rumah, siapa raja yang diangkat oleh Samuel menjadi raja atas Israel? Materi kita akan kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Apa yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya adalah ketika kita mengalami persoalan, mengalami pergumulan, kita harus meniru sifat Samuel. Ketika dia mengalami kesedihan, ketika dia terdesak, ketika hatinya jengkel, hatinya kesal, Samuel mengadu kepada Tuhan. Dan ini menjadi satu pembelajaran yang sangat luar biasa yang dapat kita tiru. Anak-anakku, begitu banyak pergumulan yang kita hadapi saat ini, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Kita harus belajar secara jarak jauh. Kita tidak bisa bertemu dengan teman kita, bahkan dengan keluarga sendiri pun kita kadang susah bertemu. Ini menjadi satu pergumulan bagi kita, dan banyak lagi pergumulan-pergumulan kita yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Kita datang kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan kita itu kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan yang bekerja untuk kita. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, inilah
kesimpulan dari pembelajaran kita saat ini. Mudah-mudahan anak-anak yang berada di rumah dapat memahami penjelasan dari kita dengan baik. Jika ada yang kurang jelas, anak-anak silahkan membaca Alkitabnya masing-masing yang terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-8, 9, dan yang ke-10. Kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita saat ini, mari kita mengundang anak-anak untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau memberikan kepada kami contoh pelajaran kesetiaan melalui Nabi Samuel yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ajarilah kami untuk mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan atas setiap pergumulan dan persoalan dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kepada kami jalan keluar. Memberkati kami dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak kami, biarlah kiranya mereka boleh bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.